Kembalinya Raja Serigala. Bab 489 Tuan Gao. Ini. Semua orang saling memandang dan berbisik satu sama lain. Saya pikir semua pemegang saham berkumpul kali ini untuk membahas cara menghadapi Hua Jianglong, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Fu Xiao hilang. Kau tahu, Fu Xiao adalah pilar spiritual aliansi. Selama dia ada di sana, semua orang bisa merasa tenang. Namun jika dia tidak ada di sini, moral semua orang di sini akan sangat menurun. Bos Duan, Anda pasti bercanda. Hal sebesar ini, jika kakak Fu tidak ada di sini, bagaimana kita bisa menandingi Hua Jianglong? Kali ini Hua Jianglong telah kembali dengan kekuatan yang tak terhentikan, dia pasti ada di sini untuk membalas dendam, bagaimana kita bisa membalasnya? Ya, dalam pertempuran itu, meskipun kita menang, kita membunuh 1000 musuh tetapi kehilangan 800 musuh kita sendiri. Begitu banyak tahun telah berlalu, dan kita masih belum pulih. Fakta bahwa Hua Jianglong berani kembali menunjukkan bahwa dia telah melakukan persiapan yang matang. Musuh sudah siap sepenuhnya dan kita tidak bisa melawan sama sekali. Duan Kun juga menjulurkan kepalanya. Dia tahu apa yang dikatakan orang-orang ini, dan dia mengetahuinya lebih baik daripada orang lain. Tapi apa yang dapat dia lakukan? Benar sekali. Kalau bukan karena kakak Fu, kita tidak akan sebanding dengan Hua Jianglong dan Fu Xiao. Kita tidak akan bisa mengalahkan mereka sama sekali. Lebih baik menyerah kepada Zhou Xihua lebih awal, dan kamu bisa mendapatkan sebidang tanah suci. Duan Kun sangat marah dan menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa hati orang-orang telah terbagi selama bertahun-tahun, dan aliansi aslinya tidak lagi sama seperti sekarang. Jika Fu Xiao tidak muncul dalam pertempuran ini, saya khawatir. Melihat Duan Kun tidak memiliki jawaban yang substantif, beberapa orang menggelengkan kepala dan berkata, benar sekali. Jika semua orang pergi ke Zhou Xihua sekarang, mungkin ada secercah harapan. Jika terlambat, saya khawatir Anda akan mati tanpa tubuh yang lengkap. Dengan kepemimpinan semacam ini, semakin banyak orang yang mengikutinya. Terutama beberapa pengembang real estate kecil, mereka berpegang teguh pada keuntungan kecil mereka dan berpikir bahwa kembalinya Hua Jianglong hanya akan menimbulkan masalah bagi mereka, para pengembang real estate besar. Sayangnya, ide-ide mereka terlalu naif. Asisten Duan Kun berbisik, Bos Duan, jika Anda tidak mengatakan beberapa patah kata, saya khawatir. Para penjahat Duan Kun menghentikan orang-orang yang sedang berbicara dan berkata, semuanya, pertempuran ini memang bukan untuk saudara Fu, tapi aku, Duan Kun, akan melawan Zhou Xihua dan Hua Jianglong sampai akhir. Tantangan yang diberikan Zhou Xihua hanyalah duel. Dia memiliki orang-orang yang kuat, jadi mengapa aku tidak memilikinya juga? Dalam pertempuran ini, kamu yang memutuskan apakah akan bertahan atau pergi. Jika aku menang, aku tidak akan melupakan saudara-saudara yang kamu tinggalkan, tetapi bagi mereka yang pergi, aku khawatir. Perkataan Duan Kun sangat kuat, dan semua orang bisa mendengar tekadnya dari nada suaranya. Untuk sesaat, semua orang yang berbicara terdiam. Memang, tantangan yang diberikan Zhou Xihua hanyalah sebuah duel. Meskipun Zhou Xihua memiliki tuan, Duan Kun juga memilikinya. Terlebih lagi, Duan Kun adalah tuan muda dari sebuah keluarga besar di ibu kota provinsi. Mungkin saja dia bisa menarik orang-orang kuat dari keluarganya. Untuk sesaat, semua orang saling memandang, ragu-ragu. Saya setuju dengan keputusan Tuan Duan. Pada saat ini, Tuan Gao, yang duduk di kursi keluarga kelas 1, berdiri dan berkata. Pria ini sangat dihormati dan merupakan kakek Gao Yalan. Dalam pertempuran tahun itu, kakek Gao memberikan kontribusi yang besar. Setelah mendengar jawaban Tuan Gao, semakin banyak orang mulai angkat bicara. Pria parubaya yang berteriak ingin menyerah kepada Zhou Xihua juga duduk dengan patuh. Namanya adalah Yang Qiang. Ayahnya meraih prestasi besar dalam pertempuran dengan Hua Jianglong, namun ia juga kehilangan nyawanya. Berkat restu ayahnya, Yang Qiang telah sukses dalam karirnya dan menjalani kehidupan yang sejahtera dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, langkah orang ini makin lama makin menyimpang, dan ia pun menjadi pro Zhou Xihua. Tuan Gao melanjutkan, naga Hua Jiang memang mengerikan. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini. Tetapi, tidak peduli seberapa mengerikan atau kuatnya dia tetap dikalahkan oleh kita, bukan? Mitos hanya diciptakan oleh manusia, dan kita manusia adalah orang-orang yang menciptakan dan menghancurkan mitos. Meskipun Hua Jianglong adalah mitos abadi, kami percaya bahwa kami memiliki kemampuan dan modal untuk menghancurkan mitos abadi ini. Mereka yang mencoba bergabung dengan Hua Jianglong, apakah kalian benar-benar lupa betapa kejamnya Hua Jianglong? Jika dia tidak begitu kejam dan tidak berperi kemanusiaan, membunuh orang-orang tak berdosa tanpa pandang bulu dan berusaha memonopoli seluruh Teluk Dongjiao sendirian, tidak akan ada perlawanan dari semua orang. Sekarang, Hua Jianglong, yang datang dengan kebencian, hanya akan lebih ganas dan kejam dari sebelumnya. Kita semua berada di perahu yang sama. Saat badai datang, kita bisa tenggelam bersama atau bekerja sama untuk melewati badai dengan sukses. Perkataan Tuan Gao membuat semua orang bersemangat. Ya, dengan metode Hua Jianglong, bahkan jika mereka menyerah, mereka tetap akan dibunuh oleh Hua Jianglong nanti. Daripada membiarkan diri Anda dibantai, Anda mungkin sebaiknya melakukan perlawanan yang kuat. Anda akan berhasil dan menjadi terkenal, atau mati sebagai tumpukan tulang.
Saya bersedia bekerja sama dengan Tuan Duan untuk menangani Hua Jianglong. Saya juga, dan aku, saya. Tiba-tiba, semakin banyak orang yang mengungkapkan pendapat mereka. Duan Kun tersenyum penuh arti, dia melihat bagaimana semua orang bersatu menjadi satu, seperti kata pepatah persatuan adalah kekuatan, sekarang tekad semua orang membuatnya yakin bahwa dia bisa memiliki kesempatan bersama Hua Jianglong. Bab 490 Baju Besi. Di antara mereka, seorang pria kekar dari keluarga kelas 1 berdiri dan berkata, "Bos Duan, karena Zhou Xihua sangat agresif dan tidak akan membiarkan kita hidup, ayo kita lakukan. Saya punya ahli di sini bernama Ti, yang bersedia membantu kita melawan ahli Zhou Xihua." Pria yang berbicara itu bernama Zhuang An, seorang pengembang real estate terkenal di kota Sanjiang. Setelah menerima instruksi Zhuang An, seorang pria botak berjalan keluar dari kerumunan. Pria besar ini memiliki tubuh berotot, punggung lebar, alis tebal dan mata besar. Ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi di dalam tubuh berototnya. Dia berdiri dan menghancurkan dua batu di tangannya, lalu bubuk mesiu pun menyembur keluar. Dia berkata, "Zhou Xihua berani bersikap agresif. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Aku bersedia bertarung dengan para master yang diundang oleh Zhou Xihua." Darah semua orang mendidih, ekspresi mereka gembira, dan mereka semua mengacungkan jempol pada Ti. Ada beberapa orang yang mengenali Ti dan mereka semua mulai membicarakannya. Bukankah ini senior berbadan besi yang menekan Jiang Miao Miao saat itu? Saya ingat bahwa Jiang Miao Miao dan Ti muncul bersama-sama dan dikenal sebagai bintang kembar dari Sekte Dewa Bela Diri. Saat itu, Tuan Ti bahkan lebih populer dan menekan Jiang Miao Miao. Jika Ti tidak begitu kejam dan brutal serta membunuh sesama muridnya, dia tidak akan dikeluarkan dari Sekte Dewa Bela Diri. Jika dia masih di Sekte Dewa Bela Diri, dia pasti akan menjadi Master Sekte. Seorang pahlawan tidak pernah membanggakan prestasi masa lalunya. Itu semua adalah masa lalu. Ti mengangkat sudut mulutnya, tampak sangat bangga dan arogan. Ya ampun, dia mengaku kalau dia dari Sekte Wushan. Saya tidak pernah menyangka dia akan menjadi bawahan Zhuang An. Meskipun saya terkejut, untungnya dia ada di bawah naungan kita. Saya yakin bahwa bersamanya, kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Semua orang menatap tajam ke arahku, dan hatiku yang tegang terasa lebih tenang. Duan Kun juga mengangguk, "Oke, bagus sekali. Dengan partisipasi Tuan Ti dalam pertempuran, kita pasti bisa mengalahkan Zhou Xihua." Tai tertawa keras, menggoyangkan tangannya dan menimbulkan debu. Dia datang di depan Duan Kun, mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Dengan cakar besiku ini, aku pasti bisa menghancurkan kepala pria yang diundang Zhou Xihua." Duan Kun tersenyum dan mengangguk, lalu buru-buru berkata, "Kemarilah, jilat kursi untuk Tuan Ti." Tak lama kemudian, seseorang menyiapkan bangku untuk Ti, yang terletak di sebelah kursi utama, menandakan bahwa ia diberi rasa hormat dan sopan santun yang besar. Harga diri Ti sangat terpuaskan. Dia menyilangkan kakinya dan memandang ke kejauhan. Duan Kun melanjutkan, "Semuanya, apakah kalian memiliki guru yang kuat? Perkenalkan mereka kepadaku." Wah, Ti yang baru saja duduk langsung menjadi tidak senang. Dia tiba-tiba berdiri dan bertanya, "Duan Kun, apa maksudmu dengan ini? Apakah menurutmu aku tidak cocok untuk pria yang diundang Zhou Xihua?" Zhuang An juga berkata dengan marah, "Bos Duan, Ti cukup baik hati untuk membantu kami, Anda sangat mengecewakan." Beberapa orang di antara hadirin juga mulai berdiskusi dan merasa bahwa Duan Kun salah. Duan Kun dengan tenang menjelaskan, "Semuanya, harap bersabar dan dengarkan aku secara rinci. Kali ini, Zhou Xihua berani menantangku dengan begitu meriah. Dia pasti sudah melakukan persiapan yang matang. Kalau kita hanya merekrut Tuan Ti sebagai ahli, dan Zhou Xihua sudah menyiapkan lebih banyak ahli, apa yang harus kita lakukan? Jadi, tolong perkenalkan beberapa ahli kepada kami. Bukannya kami tidak percaya pada Tuan Ti, tetapi kami takut Zhou Xihua akan berbuat curang. Semakin banyak orang yang kami persiapkan, semakin yakin kami dalam menghadapi berbagai tipu daya Zhou Xihua. Apakah Anda mengerti?" Setelah mendengarkan penjelasan Duan Kun, semua orang mengangguk. Tai mendengus dingin dan berkata, "Semuanya, aku tidak sombong. Aku bisa memperkenalkan para master, tetapi para master ini hanya bisa mencapai posisiku jika mereka bisa mengalahkanku. Jika kalian tidak memiliki kekuatan itu, segera keluar. Sekarang, jika ada yang merasa lebih kuat dariku, kamu boleh datang dan mencobanya." Ti duduk di kursi dengan menyilangkan kaki, tampak superior. Orang-orang di antara hadirin membicarakannya. Semua orang tahu kemampuan bertarung Ti. Pada awalnya, kekuatannya jauh di atas Jiang Miao Miao. Saat ini, Jiang Miao Miao telah menjadi terkenal di kota Sanjiang dan memiliki sedikit saingan. Sekalipun kekuatan Ti telah mandek selama bertahun-tahun, ia masih setara dengan Jiang Miao Miao. Orang-orang yang ada di bawah komandonya tidak akan mampu bersaing dengan tuan seperti itu. Melihat semua orang ragu-ragu sejenak dan tidak dapat memberikan jawaban yang jelas, Zhuang An berkata tanpa malu-malu, "Duan Kun, menurutku kita tidak perlu mencari ahli. Semua orang tahu kekuatan Ti. Di kota Sanjiang, Ti sudah tak terkalahkan. Tidak peduli ahli macam apa yang diundang Zhou Xihua, mereka tidak sebanding dengan Ti.
Beritahu Tuan Duan apa pendapatmu tentang semut yang diundang Zhou Xihua. Yi berkata dengan nada merendahkan, menurut pendapatku, ahli yang diundang Zhou Xihua paling-paling hanyalah seekor semut. Ayo, aku bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu tendangan. Ayo, dua. Hanya dua tendangan. Jika sekelompok dari mereka datang, aku akan menginjak-injak mereka sampai mati. Zhuang Han tertawa terbahak-bahak, dan semua orang mengikutinya. Untuk sesaat, semua orang tampaknya telah melupakan kebrutalan Zhou Xihua dan Huo Jianglong dan menjadi sedikit terlalu arogan. Hanya Duan Kun dan kakek Gao yang tetap tenang, karena mereka berdua tahu bahwa pasukan yang arogan pada akhirnya akan dikalahkan. Terlebih lagi, meskipun Ti kuat, dia terlalu sombong, yang merupakan karakter berbahaya. Tuan Gao melangkah maju dan berkata, saya punya seorang ahli yang ingin saya kenalkan kepada Anda. Bab 491 Sungai Utara. Tai Yi, yang mencibir dengan nada meremehkan, menjadi tidak senang ketika mendengar apa yang dikatakan Tuan Gao. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia bertanya dengan nada meremehkan, ahli mana yang diperkenalkan Tuan Gao? Saya tidak sombong. Saya rasa tidak ada seorang pun di kota Sanjiang yang bisa menjadi lawan saya. Tuan Gao juga tidak marah, dan berkata perlahan, Anda juga tahu orang yang ingin saya perkenalkan. Aku tahu. Yi terkejut. Kemudian, dia berkata dengan sombong, semua orang yang kukenal adalah orang yang sudah kukalahkan. Karena aku sudah mengenalnya, tidak perlu lagi memperkenalkannya. Tuan Gao menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, kamu memang sangat kuat. Hanya sedikit orang yang dapat menyaingimu saat ini. Tuan Gao, terima kasih atas pujianmu. Yi menangkupkan tinjunya dan berkata, karena kamu sudah mengerti, kamu juga harus tahu gayaku dalam melakukan sesuatu. Aku tidak suka orang lain bersaing denganku untuk mendapatkan pujian. Tapi sejauh ini kamu telah kalah dari dua orang. Kakek Gao berkata perlahan. Ledakan. Setelah kata-kata ini diucapkan, Yi tertegun, dan sepasang tangan seperti cakar harimaunya perlahan mengepal. Dia sangat tidak puas dengan apa yang dikatakan Tuan Gao. Para penonton tercengang. Seperti yang dikatakan Yi, dia tidak terkalahkan dalam hidupnya dan tidak ada yang pernah mendengar dia kalah dalam pertempuran. Tetapi Tuan Gao yang sangat disegani itu tiba-tiba berkata bahwa dia dikalahkan oleh dua orang. Siapakah kedua orang ini? Untuk sementara waktu, hal itu menimbulkan spekulasi di antara orang-orang. Tuan Gao, apa maksud Anda? Yi adalah orang yang sangat peduli dengan reputasinya. Dia sama sekali tidak bisa menerima seseorang yang mengungkap dendamnya. Tuan Gao tertawa dan berkata, saya tidak bermaksud begitu, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa dia telah kembali. Ledakan. Yi tertegun lagi, dan berdiri diam seperti tiang telepon. Adegan dari tahun itu muncul dalam pikiranku. Dia dan dia aslinya adalah saudara dari sekolah yang sama, tetapi kemudian dalam suatu pertempuran, dia kalah dari orang itu, dan orang itu merenggut cintanya, kekayaannya, segalanya. Pada saat yang sama, ia dipermalukan dengan kejam sehingga ia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi seumur hidupnya. Setelah pertempuran itu, dia memilih menyerah pada dirinya sendiri dan menjadi kejam dan brutal. Dia berada dalam kondisi ini sepenuhnya karena perbuatannya sendiri. Hanya, meskipun pria itu adalah musuh bebuyutannya, dia sangat menghormati kekuatan pria itu. Dia sangat kuat, sangat kuat. Dia kalah dari dua orang dalam hidupnya, dan yang pertama adalah dirinya sendiri. Yang kedua adalah Jiang Miao Miao. Pada saat itu, dia membantai murid-murid Sekte Wushan. Jiang Miao Miao menantangnya, dan Jiang Miao Miao mengalahkannya dengan tipis, yang juga menjadi alasan mengapa dia meninggalkan Sekte Wushan. Melihat reaksi Ti, Tuan Gao tentu tahu bahwa Ti mengerti siapa yang dia maksud. Bagaimana? Apakah dia memenuhi syarat? Tanya Tuan Gao. Dialah orangnya. Ti berdiri, meminta seseorang membawakan kursi, dan meletakkannya di sampingnya sambil berkata, dia pantas mendapatkan posisi ini. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Ti yang arogan sebenarnya mengakui kesalahannya. Ini berarti bahwa orang yang disebutkan oleh Tuan Gao pasti lebih kuat dari Ti. Tetapi, apakah benar-benar ada orang seperti itu di kota Sanjiang? Siapa dia? Semua orang mulai berspekulasi. Para eksekutif senior juga sangat terkejut dan penasaran tentang siapakah orang yang dibicarakan oleh Tuan Gao. Tuan Gao, siapakah orang yang sedang Anda bicarakan? Tanya Duan Kun. Tuan Gao perlahan mengucapkan dua kata, Beihe. Sungai Utara. Ketika mendengar kata Beihe, urat-urat di dahi Ti menonjol, matanya memerah, dan aura berdarah yang mengerikan menyebar. Beberapa orang yang mengenal Beihe mulai mengerti mengapa Ti bisa mengakui kekuatan Beihe. Perseteruan antara keduanya menceritakan semuanya. Memang, Beihe cukup kuat, begitu kuatnya sehingga bahkan pembuat onar seperti Ti harus menyerah. Tolong minta Beihe untuk segera datang ke sini. Kata Duan Kun. Kekuatan Beihe sudah jelas bagi semua orang. Jika Beihe benar-benar bersedia membantu mereka, maka peluang mereka untuk menang melawan para master yang diundang oleh Zhou Xihua pasti akan meningkat. Mata semua orang juga menyala karena kegembiraan. Namun Tuan Gao menggelengkan kepalanya dan berkata, Beihe mengatakan bahwa dia dapat membantu menangani Zhou Xihua, tetapi biayanya 1 miliar. Kegentingan. Sudut mulut semua orang terangkat membentuk lengkungan, dan mereka sangat terkejut.
1 miliar. Di antara sekian banyak orang yang hadir, hanya segelintir yang asetnya melebihi 1 miliar, tetapi dia, Bei He, langsung meminta 1 miliar. Mulut Duan Kun juga berkedut. Dia berkata, 1 miliar. Itu terlalu tinggi. Ding aling. Pada saat ini, telepon seluler Duan Kun berdering, panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Duan Kun menjawab panggilan itu, dan terdengar suara serak, pria yang dibawa Zhou Xihua kali ini jelas bukan orang baik. Bahkan di ibu kota provinsi, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Dibandingkan dengan kekalahan dalam duel dan menghancurkan keluarga Anda, 1 miliar tidaklah banyak. Duan Kun, kamu orang pintar, kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Duan Kun menggertakkan giginya dan mengerutkan kening. Dia ragu-ragu, dia sedang membuat keputusan, dia sedang berpikir. Saya perlu membicarakannya dengan mereka, kata Duan Kun. Baiklah, pukul 8 malam ini adalah batas akhirmu. Saat itu, aku harus mendapatkan 1 miliar yuan sebelum aku bisa berpartisipasi dalam duel, kata Bei He. Dapatkan uangnya dulu, baru kerjakan. Semua orang terkesiap. Apakah itu kredibel? Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti ini? Semua orang berbicara sekaligus. Duan Kun juga mengangguk dan berkata, ambil uangnya dulu, baru kerjakan nanti. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Bei He berkata dengan dingin, dalam situasi saat ini, kamu hanya bisa percaya padaku. Berbunyi. Teleponnya ditutup. Bab 492 tempat ketiga. Setelah panggilan ditutup, semua orang terdiam cukup lama. Tindakan Bei He tidak diragukan lagi memberi Duan Kun dan yang lainnya pilihan yang sulit. 10 miliar bukanlah jumlah yang sedikit. Jika Bei He mengambil uang itu dan tidak mengerjakannya, kerugian mereka tidak akan terhitung. Tetapi seperti yang dikatakan Bei He, dalam situasi saat ini, hanya Bei He yang dapat dipercaya. Untuk sesaat, situasinya berada dalam dilema. Beberapa orang di antara hadirin berdiskusi, perilaku Bei He tidak diragukan lagi merupakan upaya untuk memeras kita. Bagaimana Anda bisa mengumpulkan uang terlebih dahulu dan kemudian mengerjakannya? Ini konyol. Tidak dapat dipercaya. 1 miliar bukanlah jumlah yang sedikit. Beberapa orang mulai membicarakannya. Lagi pula, 1 miliar yuan adalah uang yang banyak jika dibagi rata di antara mereka. Mereka tidak mau menyia-nyiakannya. Tuan Gao melirik semua orang perlahan, lalu menatap Duan Kun dan bertanya, Tuan Duan, bagaimana menurut Anda? Duan Kun mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu alisnya mengendur dan dia berkata, ini. Hanya satu kata sederhana, namun begitu dahsyat. Ini. Semua orang saling memandang, dan semua orang punya sesuatu untuk dikatakan. Bos Duan, 1 miliar bukanlah jumlah yang sedikit. Bagaimana jika Bei He mengambil uangnya tetapi tidak mengerjakannya? Ya, Bei He sudah lama pergi. Siapa yang tahu apakah yang dikatakannya benar atau salah? Jika Bei He tidak menepati janjinya, maka kekalahan ini akan berdampak besar pada kami. Zuang An melangkah maju dan berkata, Duan Kun, 1 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Kita tidak bisa begitu saja memberikan semuanya kepadanya. Bagaimana kalau kita bicarakan ini dengan Bei He terlebih dahulu dan membayarnya sejumlah uang muka? Kemudian, bayarkan jumlah penuh kepadanya setelah transaksi selesai. Ya, metode ini akan berhasil. Untuk sesaat, usulan Zuang An disetujui oleh semua orang. Namun Tuan Gao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa ini tidak pantas. Bei He adalah salah satu dari sedikit master yang bisa kita pekerjakan. Jika kita kehilangan kerjasama dengannya karena uang, itu sama sekali tidak sepadan. Mendengar ini, Ti mendengus dingin, sangat tidak puas dengan apa yang dikatakan Tuan Gao. Dunia ini bukan hanya milik Bei He. Bei He bukan satu-satunya yang bisa bertarung. Dia, Ti, juga bisa bertarung. Keluarga Gaoku bersedia mengumpulkan 200 juta untuk aliansi. Kakek Gao berkata dengan keras. Pada saat ini, aliansi membutuhkan seseorang untuk memimpin. Jika mereka tetap menjadi kelompok yang longgar seperti sebelumnya, Hua Jianglong tidak perlu mengambil tindakan. Zhou Xihua sendiri sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Pada awalnya, keluarga Gao merupakan faktor penting dalam kekalahan Hua Jianglong. Jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk bangkit dan menyatukan semua orang saat ini, keluarga Gao pasti akan menjadi yang pertama mendapat balasan. Tuan Gao sangat memahami hal ini. Duan Kun juga berpikir dengan serius. Dia tentu saja mengerti maksud Tuan Gao. Benar saja, saudara Fu belum muncul, jadi dia harus membentuk aliansi untuk melawan Zhou Xihua dan Hua Jianglong. Dia tahu bahwa saudara Fu belum keluar karena dia sedang memberi mereka ujian untuk melihat apakah aliansi ini masih aliansi yang sama seperti sebelumnya. Dan dia sama sekali tidak bisa membiarkan aliansi ini hancur. Aku akan memberimu 300 juta, kata Duan Kun. Sebagai pemimpin, dia seharusnya memberi lebih banyak uang karena mereka sedang menghadapi kesulitan. Ledakan. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Pada saat yang sama, kami juga melihat tekad Duan Kun dan Tuan Gao. Beberapa orang yang tidak sepaham menjadi panik setelah melihat penampilan keduanya. Jika mereka menyinggung Zhou Xihua dan yang lainnya karena perlawanan mereka, maka bergabungnya mereka dengan keluarga Zhou akan terhalang, dan mereka bahkan mungkin menderita. Masih ada 500 juta lagi.
Keluarga kelas 1 akan menanggung 300 juta, dan semua keluarga lainnya akan menanggung 200 juta, kata Duan Kun. Seorang pria kurus dari keluarga kelas 1 mengangkat kacamatanya dan berdiri sambil berkata, Bos Duan, hanya ada 5 keluarga kelas 1. Selain keluarga Gao yang akan mengumpulkan 200 juta yuan saja, masih ada 4 keluarga lagi. Setidaknya ada 15 keluarga lainnya. Bukankah terlalu banyak bagi kami berempat untuk menanggung 300 juta yuan? Meskipun 3 orang lainnya tidak berbicara, mereka juga mengangguk. Lagi pula, lebih baik menghabiskan lebih sedikit daripada lebih banyak. Tuan Tua Gao menggelengkan kepalanya, menyesalkan bahwa persekutuan ini telah lama berubah setelah puluhan tahun terkikis. Wah! Duan Kun membanting meja dengan marah dan berdiri. Ia menunjuk ke arah pria kurus itu dan berkata, Li Yun, jangan lupa siapa yang membantu keluarga Li Mu mendapatkan pijakan di industri real estate di kota Sanjiang. Sekarang, bencana sudah di depan mata, dan aku tidak ingin kalian membuat perhitungan sendiri. Entah Anda mengalahkan Zhou Xihua dan timnya dan memulai era baru kejayaan real estate, atau Anda kehilangan segalanya karena mereka. Wajah Li Yun memerah. Duan Kun mempermalukannya di depan begitu banyak orang, yang benar-benar membuatnya kehilangan muka. Meskipun dia tidak mengatakan bahwa dia marah, dia membenci Duan Kun di dalam hatinya. Setelah mendengar pidato Duan Kun, semua orang mengerti bahwa jika mereka tidak bersatu sekarang, mereka tidak akan mendapatkan apapun saat Zhou Xihua berhasil. Nasib mereka ada di tangan mereka sendiri, dan mereka akan berbagi kehormatan dan kehinaan. Segera, keluarga kelas 1 dan keluarga lainnya mengumpulkan sisa 500 juta. 1 miliar, mencari dewa perang yang hebat, hanya untuk pertempuran besok. Setelah mendapatkan uangnya, Bei He berjanji akan tiba tepat waktu besok. Setelah segalanya tentang Bei He siap, semua orang menjadi cemas lagi. Tuan Gao berkata, Duan Kun, masing-masing pihak akan mengirim 3 orang untuk bertarung besok. Kami punya Ti dan Bei He di sini, dan kami butuh seorang master. Mendengar ini, semua orang mengerutkan kening. Di kota Sanjiang hari ini, hanya Jiang Miao Miao yang masih memiliki kekuatan untuk bertarung, dan yang lainnya sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Tapi, Jiang Miao Miao adalah kepala keluarga, jadi mengapa dia peduli pada mereka?